أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lagi uang amal diambil, itu bisa dilagi. Maka ketika seorang muslim, seorang beriman itu dia memahami atau dia mau mempelajari konsepsi agamanya atau Islami dengan benar, sempurna, tidak bakal ada orang miskin. Dan ini pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8 dari dinasti Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz meminta petugasnya Baitul Mal untuk survei, Pak, cari mustahik nanti kita akan bagi dari Baitul Mal. Nggak nemu mustahik, karena semua jadi muzakin, orang kaya. Jadi orang miskinnya nggak ada. Kalau sekarang coba cari mustahik banyak mustahik, muzakinya nggak ada. Baik, kenapa bisa berkata begini? Bapak kalau lihat nanti pas Ramadan itu, pas pembagian zakat, wah itu ramai banget itu. Bahkan sampai ada yang meninggal beberapa tahun lalu. Yang lebih lucu adalah yang ambil zakat naik motor, ibu-ibu pakai gelang emas, pakai kalung emas, cincin emas ya, ngambil harta zakat itu, ngambil infak sedekah. Padahal itu hanya untuk orang-orang yang tidak mau. Allah, dan ini sebagai bukti ketaatan dan ketundukan kita kepada pencipta kita. Udah kita udah diciptakan, dikasih rezeki, dikasih hidup, dikasih kemudahan semuanya. Masa kita masih tidak mau taat dan tunduk pada Allah? Yang berikutnya adalah tujuan hidup berbuat kebajikan supaya mendapatkan keberuntungan. Kebaikan itu banyak, kebaikan itu tidak hanya berkaitan dengan uang. Kebaikan menyingkirkan duri, menyingkirkan batu di jalan itu sudah termasuk kebaikan. Bapak berucap zikir itu juga termasuk kebaikan. Bahkan Bapak tersenyum kepada sesama saudara itu kebaikan, nilainya seperti sedekah. Ini senyumnya kepada yang jangan kepada yang beda kelamin atau yang bukan mahram, senyumnya kepada laki-laki yang udah laki-laki. Bapak nanti bilang, saya bilang senyum pada hadapan saudaramu sedekah, Bapak ke ibu-ibu yang bukan mahram senyum dengan menggunakan dalil dari saya. Kemudian tujuan hidup yang berikutnya adalah berjihad dengan jihad yang sebenar-benarnya atau bersungguh-sungguh dalam segala hal. Dan yang terakhir adalah sholat, zakat, dan istiqomah dalam Islam. Kalau saya silakan untuk pendalaman luar materi ataupun materi lain yang tidak ada di sana. Tujuan hidup di dunia Pak, tapi itu tujuannya akhirat lah Pak ya. Kalau misalkan kita menghidupi dunianya itu sendiri sampai sejauh mana? Kita kan hidup di dunia, tapi kan kita juga adalah hal-hal duniawi yang harus kita hidupi juga kan. Nah itu sejauh mana? Kalau akhirat kan kita ya, aku paham lah, maksudnya bukan paham sih, maksudnya tahu cuma kurang kerjanya kurang cuma kalau dunia itu sampai sejauh mana batasannya. Ya, sudah baca itu dosa jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sebenarnya sudah menjadi batasan bagi kita bahwa dunia ini bukan tujuan, tapi dunia ini adalah sarana untuk mendapatkan akhirat. Maka sebatas apa kita mencukupi kebutuhan dunia? Sebatas yang mencukupi kita. Kalau berlebih-lebihan, semuanya pasti tidak baik. Tetapi ketika kita mencukupkan diri kita dengan pemberian Allah, mensyukuri itu sudah cukup. Karena Allah menjanjikan wal akhiratu khairul laka minal ula. Apakah boleh Ustaz saya mengumpulkan harta
Apakah boleh Ustaz saya menabung harta untuk menghidupi keluarga saya? Boleh, selama itu tidak melampaui batas. Istrinya ditanya seperti apa akhlak Rasulullah, Aisyah kan menjawab akhlak Quran. Akhlak Rasulullah itu Quran. Semua yang diceritakan oleh Rasulullah itu ada sendiri sendiri. Nanti dijelaskan saja nih. Sirah ada tak? Sirah di sini. Jadi yang menjadi tujuan hidup Rasulullah yang kita contoh lagi. Tapi Rasulullah tanggung jawabnya lebih besar dari kita. Kalau kita kan cuma mengikuti. Nah, kalau Rasulullah itu dia mengajarkan, dia menjadi contoh, dia nanti menjadi saksi. Diri kita sendiri gitu kan maksudnya. Sedangkan khususnya saya lagi gitu maksudnya. Saya nggak tahu nih kekurangan dari saya gitu. Maksudnya contoh berlebih-lebihan gitu kan. Konteksnya berlebih-lebihan itu seperti apa gitu. Yang tahu kan diri kita. Menurut saya ini nggak berlebihan, itu memang kebutuhan saya gitu. Kenapa dibilang berlebihan? Dan satu lagi yang dibahas konteks apa tadi, tujuan hidup gitu maksudnya. Saya pribadi jujur kalau dibilang tujuan hidup ya cuma satu, saya pengen membahagiakan orang tua saya. Cuma untuk saat ini nggak sampai ya, karena orang tua saya sudah nggak ada gitu kan. Dengan saya sudah cukup lah gitu dalam arti sudah bekerja, sudah berumah tangga. Saya pengen membahagiakan orang tua saya. Bersyukur itu adalah meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Jadi kita usaha ini hanya sarana, tetapi yang memberikan nikmat tetap Allah. Nah ini yang agak sulit Pak, karena apa? Biasanya kita bersyukur itu hamdalnya gampang, tetapi kita menganggap ini sebagai hasil usaha kita, lupa bahwa ini adalah karunia dari Allah. Jadi kita usaha wajib, tetapi hasil tetap yang memberikan adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.